Shalom Jemaat Genisa, selamat pagi. Selamat hari Minggu buat kita semua. Wow, berbahagialah kita yang Tuhan pilih dan Tuhan ajak terus mendekat di dalam pelatarannya. Sebab kita akan dikenyangkan dengan segala yang baik dari Tuhan di rumah Tuhan dan di baitnya yang kudus. Saya percaya sukacita yang besar dicurahkan di tempat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bersama dengan kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti pada kami. Kami pernah berhenti mengasihi-Mu Tuhan. Tetapi Engkau yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di tempat ini, kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu, perkenananmu, kemurahan-Mu dan belas kasih-Mu. Tuhan memberkati kami yang ibadah hari ini. Tuhan memberkati kami yang melayani Engkau di hari ini. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan. Dan Tuhan memberkati dan Tuhan melawat jemaat yang mengikuti ibadah hari ini di online. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau dengan penuh sukacita dan penuh gairah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kami sudah terima banyak dari Engkau Tuhan. Saatnya kami bersuka cita. Kami bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita terus bersuka cita di dalam Dia. Come on! Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Tepuk tangan buat Tuhan. Langit dan bumi memuji Tuhan. Semua tumbuh-tumbuhan memuji Tuhan. Kenisa memuji Tuhan. Hey! Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Pujian dan hormat hanya bagi Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Kita berikan
dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit. Sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita mau bilang haleluya. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Ya, amin. Silakan duduk. Amin. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Aku ada cerita nih, jadi 2 minggu yang lalu kan Josa ulang tahun. Waktu Josa ulang tahun kan ya biasalah, keluarga Manado kita nyanyi-nyanyi, nari-nari. Terus seperti biasa mama papaku yang selalu mesra itu dansa-dansa berdua. Pas sudah selesai ada teman kita, suami istri, teman aku sama Edo. Suami istri udah kawin lumayan lama, belasan tahun apa 20 tahun ya. Dia bilang ke mama Dedi, "Om Tante, gimana sih caranya Om Tante kok bisa mesra banget?" Dia bilang gitu. Kayaknya real gitu Om Tante. Pelukan, ciuman, seru, bisik-bisikan. Terus jawabannya mama tuh lucu. Jawaban mama gini, "Ini kunci kebahagiaan dari pernikahan aku sama Om," kata mama. "Kita jadikan memaafkan itu gaya hidup." Duh, temenku pucet. Nggak asik banget jawabannya. Dikirain kan, cari uang yang banyak supaya masalah kurang atau apa gitu kan. Terus kok memaafkan kan gaya hidup, kayaknya aku juga nggak asik banget sih mah gitu. Gaya hidup tuh gaya hidup sehat, gaya hidup mewah, gaya hidup sederhana, itu gaya hidup. Memaafkan mah bukan gaya hidup. Memaafkan nih kalau perlu, tapi kalau perlu jangan bikin salah supaya gue gak perlu maafin lu. Gitu kan yang bener kan. Terus aku jadi mikir, ya juga ya kenapa tuh kita, Om sepi banget boleh gak Om? Kedengeran banget suaraku, malu jadi ya. Terpesona. Aku jadi mikir gitu, kenapa kita mengadopsi gaya hidup yang dibilang sama dunia? Oh gaya hidupnya harus kerja keras,
Oh atau enggak work-life balance, party hard, work hard. Tapi kan kita anak Tuhan, gaya hidup kita kan harus beda. Aku sama Edo abis itu bertobat beberapa hari yang lalu. Kita sekarang tiap pagi berdoa gini, Tuhan, aku pingin memaafkan jadi gaya hidup aku. Aku pingin memberi jadi gaya hidup aku. Aku ingin menyembah jadi gaya hidup aku. Supaya kita terbiasa memberi, terbiasa menyembah, dan terbiasa memaafkan. Jangan tunggu pasangan bikin salah baru kita maafin, pasti susah. Jangan tunggu perlu orang udah kepepet banget baru kita beri. Pasti gak gampang karena kita gak terbiasa. Bayangin gak kalau Tuhan udah bener nih, nafasnya udah mau habis ya baru gue kasih oksigen ya. Kalau lu perlu banget aja ya baru gue kasih ya. Ya ampun, udah sesek nafas dari kapan kita? Memberi harus menjadi gaya hidup. Memberi harus menjadi gaya hidup. Di saat itulah kita benar-benar bisa memberikan hidup kita menjadi suatu persembahan yang berkenan dan yang kudus. Waktu kita memberi bukan karena kelimpahan, tapi karena itu gaya hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran itu Tuhan. Engkau memberikan kita opsi yang berbeda daripada yang dunia kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita mau Tuhan menjalani gaya hidup sesuai dengan yang Engkau perintahkan Tuhan. Gaya hidup yang memaafkan, gaya hidup yang menyembah, gaya hidup yang memberi Tuhan. Gaya hidup yang generous Tuhan. Gaya hidup yang penuh dengan penguasaan diri Tuhan. Gaya hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai kita Tuhan. Sekarang kita mau latihan memberi Tuhan. Bukan jumlahnya Tuhan. Bukan dari kelimpahan Tuhan. Tapi kita mau terbiasa Engkau pakai Tuhan. Kita mau terbiasa Tuhan. Bekerja sama dengan Engkau Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan semua tangan dan hati yang memberi Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Supaya bisa benar-benar Engkau pakai Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mouth. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
I speak Jesus this morning, Father. Aku perkatakan Yesus. Aku perkatakan Yesus. Aku perkatakan Yesus. Aku perkatakan Yesus di atas keluarga Kenisa ini, Bapak yang baik. Aku perkatakan Yesus di atas keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Aku perkatakan Yesus di atas usaha yang kami laksanakan yang dari Tuhan. Aku perkatakan Yesus di atas pelayanan yang Kau percayakan pada kami. Aku perkatakan Yesus atas sakit penyakit yang menimpa kehidupan kami. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Dan nama Yesus berkuasa. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Beri aku pengharapan, harapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Beri aku keselamatan. Beri aku keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Pada pagi hari ini kami mau dengar firman-Nya. Berbicaralah Bapa kepada setiap kami pada pagi hari ini. Bukan firman-Ku, ini firman Tuhan. Tuhan pakai aku hanya sebagai penyalur akan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, haleluya. Tuhan baik, amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan baik banget, Allah kita baik banget. Hari ini kita memperingati apa? Hari Pantekosta ya. Di mana Tuhan sebelum naik ke sorga, Tuhan meninggalkan rohnya yang kudus. Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus. Dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26, coba ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, itu roh yang tadi, roh sama, yang akan diutus oleh Bapa kepada dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus waktu naik ke sorga, dia tahu bahwa anak-anaknya nggak bisa ditinggalkan sendirian. Saya punya 2 cucu. Kalau orang tuanya ada acara, pasti cucunya dititipin ke kita. Nggak mungkin cucunya ditinggalin begitu aja kan. Bye-bye, mama papa pergi ya, bye, kamu terserah kamu. Terserah kamu ngapain. Papanya pulang mungkin anaknya sudah benjol, satunya udah jatuh di sini. Tapi seorang tua yang bertanggung jawab, dia akan katakan, oke, nanti ada mama, ada oma, ada opa yang akan datang untuk menjaga kamu. Demikian Yesus Bapak-Ibu sekalian. Sebelum Yesus naik ke sorga, untuk mempersiapkan tempat bagi kita,
Tuhan katakan, aku akan meninggalkan rohku, Roh Kudus. Dia akan menjaga engkau. Dia adalah roh kebenaran. Dia adalah roh penghibur. Dia akan menjaga engkau. Bahkan mengajarkan segala sesuatu yang aku ajarkan dan mengingatkan engkau akan segala sesuatu yang aku ajarkan kepada kamu. Wow, mantap nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi kita ini punya Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dia kasih Roh Kudus sama kita untuk menjaga kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita sedang ada masalah, panggil aja Roh Kudus, tolong dong saya. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus itu di mana? Ada dalam hati kita. Amin. Amin, amin. Nah, hubungannya apa dengan tema kita pada pagi hari ini? Yuk kita baca dulu tema kita yuk. Roma 12, 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. By the way, siapa yang diberkati tadi dengan apa yang di-share oleh Tanya? Luar biasa ya. Thank you Tanya, so good sharing. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan meneruskan apa yang di-sharing oleh Meda minggu lalu, oleh istri saya. It's all about mindset. Ya, tentang pola pikir. Bagaimana kita bisa merubah kehidupan kita sesuai dengan pola pikir Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Pola pikir kerajaan Allah, pola pikir kingdom mindset yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kita harus ketahui bahwa, saya kasih contoh, saya waktu dulu masih kecil, yang jahit baju untuk saya dan celana untuk saya itu mami saya. Iya, Tante Nancy. Jadi mami itu bisa jahit juga. Nah saya perhatikan bagaimana dia jahit. Sebelum dia jahit, dia buat pola dulu. Dia buat pola dulu, celana pendek begini polanya. Dia gambar dari kertas, sesudah polanya jadi, dia beli bahan, kemudian kertasnya ditaruh di atas bahan, baru bahannya digunting sesuai dengan polanya. Sesudah itu baru dijahit. Jadi mana yang mengikuti mana? Bahannya mengikuti pola atau pola mengikuti bahan? Bahannya mengikuti pola Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang dimaksudkan pada pagi hari ini. Tante Nancy kalau kita lagi mau ada satu acara, pasti koreografer akan menyiapkan setnya kan. Set pertama ini yang datang, ini yang maju, set kedua ini, set ketiga ini. Ya kan, baru para pemain mengikuti sesuai dengan apa? Dengan set yang sudah disiapkan oleh koreografer dan sutradara, ya kan? Coba bayangin tiba-tiba para pemain dikatakan, oke sekarang kamu mainkan sandiwara. Terus setnya gimana Pak? Ya terserah kamu aja. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Kacau. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya bisa melakukan apa yang sudah disiapkan oleh sutradara, apa yang sudah disiapkan oleh koreografer, dan hanya melaksanakan, dan akhirnya kita akan tepuk tangan, kagum, luar biasa. Jadi betapa penting yang namanya pola atau namanya set itu ditaati sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.
Nah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengenai mindset, ya di sini dikatakan, itu adalah ibadah bulan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi ini bukan ini yang berubah-ubah Bapak Ibu sekalian, tapi sikap hidup kita berubah sesuai dengan pembaharuan yang sesuai budi kita yang sudah dibaharui oleh Allah. Waktu pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menempatkan firman-Nya dalam pikiran kita. Itu menjadi mindset, pola pikir kita Bapak sekalian. Baru kita mengikuti tingkah laku kita, karakter kita dibentuk sesuai dengan pola pikir Kristus yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Kira-kira ngerti nggak sampai sini? Ya. Jadi pola pikir itu nggak berubah-berubah Bapak Ibu sekalian. Pola pikir itu melekat sesuai dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan dalam pikiran kita. Waktu dulu, waktu masih SMA, saya perokok berat banget. Dua kotak setiap hari. Marlboro sama gudang garam filter. Tapi setelah saya pikir-pikir ya dulu tuh ngerokoknya itu mungkin 30% karena pengen, 70% cuma gara-gara takut mati gaya Bapak Ibu sekalian. Pegang rokok supaya nggak mati gaya. Ada rokok di tangannya. Nah, setelah saya mengenal Yesus, saya berusaha untuk berhenti Bapak Ibu sekalian. Saya berusaha untuk berhenti, saya mulai memakai pola pikir saya. Pola pikir logika saya mengatakan dari biasa dua kotak, coba sekarang 1 kotak. Mulai kita beli setengah gudang garam, setengah Marlboro. Nggak bisa, Marlboro nggak bisa setengah ya. Zaman dulu nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berusaha untuk pakai 1 kotak aja. Tapi apa terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya nggak pernah berhasil untuk mengurangi. Bahkan ada keinginan untuk tambah, ngerokok. Akhirnya ngerokok lagi, dua bungkus lagi. Tapi setelah Bapak Ibu sekalian, saya katakan Tuhan tolong dan Tuhan tempatkan pola firman-Nya dalam pemikiran saya. Waktu itu firman-Nya berbicara mengenai ini. Mengenai, ini dia firman Tuhannya. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tuhan kasih saya firman Tuhan ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini yang lebih menakutkan pada saat itu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Nah itu mindset itu masuk, waktu firman Tuhan itu masuk ke dalam pemikiran saya, akhirnya saya tetapkan, starting now, saya akan ikuti apa yang kata firman Tuhan yang ditaruh dalam pemikiran saya. Disitulah saya berhasil Bapak Ibu sekalian, berhenti ngerokok. Enggak pakai ngurang-ngurangin dari Marlboro kan 20 batang. Gudang garam kan 10 batang. 12 batang ya John ya. 12 batang ya dulu ya. Oh Meda ya. Ya Med 12 batang. Jadi 32 batang tiap hari Bapak Ibu sekalian. Stop langsung. Because I'm following pola pikir yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Pagi hari ini saya nggak akan lama-lama Bapak Ibu sekalian. Sebentar aja, benar gak lama-lama.
Jadi betapa penting kita mempunyai pola pikir yang benar dalam kehidupan kita. Betapa penting kita punya a true mindset dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi source dalam kehidupan kita, dalam kita bertingkah laku, dalam kita berkarakter. Dalam kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, mindset atau pola pikir kita itu kalau kita bisa mengerti, itu bukan usaha kita Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan yang membentuk pola pikir kita. Sutradara itu yang membuat settingnya. Si tukang jahit yang membuat polanya. Baru dibuat dalam bahannya, baru dipotong bahannya sesuai polanya. Kenapa selama ini kita salah? Kenapa selama ini kita gagal? Mau bikin celana pendek, akhirnya jadinya celana pendek. Bikin celana panjang, jadinya celana pendek. Polanya salah, Bapak sekalian. Setnya salah. Cuman firman Tuhan yang bisa membuat pola yang bisa membentuk akan pola pikir kita. Pola pikir dan mindset kita yang diberikan oleh Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan itu tidak berubah-ubah Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan itu tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Itu adalah pola baku itu sudah diset. Kemudian kita merubah cara hidup kita sesuai dengan pola baku firman Allah. Barulah terjadi pembaharuan karakter dan sifat dan kelakuan kita dari hari ke sehari. Jadi mindset kita is equal to the words of God. Kata firman Tuhan mengatakan, biarlah segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Put into your mindset, yaitu apa itu? Firman Tuhan. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita pakai pola pikir manusia, 1 tambah 1 adalah 2. Tapi kalau kita pikir pakai firman Tuhan, 1 tambah 1 bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Karena firman Tuhan is unlimited, tidak terbatas. Itu yang namanya kuasa kita, yang Tuhan berikan otoritas sebagai anak-anak Allah. Waktu kita pertama kali bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat yang bersamaan, kita dirubah identitas kita dari anak biasa menjadi anak-anak Allah. Saya nggak sempat nanti firman Tuhannya di rumah nanti saya kasih. Waktu mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan hati kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita identitas kita berubah menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat kita menjadi anak-anak Allah, otomatis mindset kita juga menjadi anak-anak Allah. Mindset anak-anak Allah, pola pikir anak-anak Allah. Dan pola pikir anak-anak Allah itu basisnya ada 3. Pertama, takut akan Tuhan. Kedua, membenci dosa. Dan 3, melakukan firman Tuhan.
taat melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita masih belum membenci dosa, kalau kita masih main-main dengan dosa, berarti there's something wrong with our mindset, with pola pikir kita. Karena pola pikir kita belum diisi dengan firman Tuhan. Kita masih hidup dalam manusia lama kita. Sebab kalau kita hidup dalam manusia baru, our mindset is already being renewed, kata firman Tuhan. Sudah diperbaharui. Yuk baca lagi, coba baca lagi. Ya. Tetapi berubahlah, tingkah laku kita berubah, kelakuan kita berubah, ya. Oleh apa? Pembaharuan budimu. Jadi bukan budi kita yang berubah, budi kita itu firman Tuhan sudah melekat dalam kita. Tapi kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita berubah sesuai dengan mindset yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan. Yaitulah firman Tuhan. Karena mindset itu hanya bisa diisi oleh firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mengatakan bahwa kita adalah the kingdom. Ya, kingdom mindset. Kingdom mindset itu identitas dengan identik maksud saya. Kingdom mindset is always identic with glory, with victory. Dengan kemenangan, dengan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita harus selalu didasari dengan mindset kingdom, mindset glory, mindset of victorious, berkemenangan. Minggu lalu satu dari remaja tanya sama saya, tadi bilang bahwa kalau kita hidup dengan iman, mindset yang ini, maka kita akan hidup dengan berkemenangan, maka apa yang kita lakukan akan Tuhan berkati dan keberhasilan. Saya bilang, that is true and correct. Itu betul. Kalau kita hidup melekat sama Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, maka mindset firman Tuhan dalam pemikiran kita akan mendorong kita untuk berlaku sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda Bapak Ibu sekalian. Dari anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Kita diberikan mindset yang berkemenangan. Dan itu menjadi modal kita untuk menguasai dunia ini. Tapi Pak, kok saya belum berhasil? No, sabar. Stay there. Stay there. Lakukan apa yang Tuhan percayakan sekarang dengan setia. Dan kita lihat bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Firman Tuhan, bukankah firman Tuhan mengatakan, setialah pada perkara yang kecil. Kita mulai dulu setia dengan perkara-perkara yang kecil dulu. Nanti Tuhan lihat kesetiaan kita, Tuhan akan tambahkan dan tambahkan dan tambahkan. Setia dulu dengan apa yang sekarang Tuhan percayakan untuk kita. Dengan mindset yang benar, dengan pola pikir kerajaan Allah. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya mau dong seperti Om Nino. Bisa khotbah, ada bisnis. Coba lihat dulu waktu kita baru kawin. Gak punya apa-apa loh. Rumah numpang, tempat tidur minjem. Tempat tidur aja minjem. Hari sekarang sih pasti sudah punya sendiri. Tapi dengan perkara-perkara yang kecil, sedikit demi sedikit Tuhan percayakan sedikit demi sedikit. Dengan pola pikir yang benar. Kalau saya bisa berdiri sampai hari ini, kita boleh sharing firman Tuhan. Saya boleh mempunyai istri
tadi yang disaksikan oleh tatanya, mempunyai anak-anak 3 dan sekarang udah 4 dengan Edo dan punya cucu 2 lagi dan akan sekarang udah 2,5 karena tanya lagi hamil loh. Hei, haleluya. Bentar lagi, bukan bentar lagi, masih 8 bulan lagi. 7,5 bulan kali ya. Dapat cucu yang ketiga dari tanya. Tahun depan 4 dari Priska. Haleluya. Tahun 2026 dari Josa lagi. Pola pikir kita beriman aja Bapak Ibu sekalian. Amin. Bukan firman Tuhan mengatakan penuhilah bumi ini. Iya kita imanin aja itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Itu aja. Oh God is good. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi gini. Kalau kita punya mindset yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk melakukan apa yang Dia janjikan untuk kehidupan kita. Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, yang tidak masuk akal dalam pikiran kita, itu yang Tuhan akan laksanakan dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan, tema kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sekali waktu Yeremia dipanggil oleh Tuhan, ayo kamu ke tukang periuk. Kamu ke tukang periuk, kemudian lihat bagaimana Tuhan periuk kerja. Dan tukang periuk itu bekerja dengan sebagai penjunan, dia mengambil tanah liat, dia remes-remes tanah liatnya, baru dia bentuk karyanya. Dan sewaktu kurang bagus atau ada batu-batu kecil, dia buang batunya, dia rombak lagi, dia peres lagi, dia buat lagi. Kalau masih miring-miring, dia bongkar lagi, dia remes lagi sampai jadi Bapak sekalian. Dan waktu jadi, kita melihat kemuliaan Tuhan luar biasa atas karyanya. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian, kita masih diremes-remes sama Tuhan. Aduh sakit nih Tuhan, masa gak beres-beres, katanya firman Tuhan kita akan berhasil, ini belum berhasil. Tuhan masih remes-remes Bapak Ibu sekalian. Tuhan masih remes-remes, karena apa? Karena kita masih suka ngelawan Bapak Ibu sekalian. Yuk, kita betul-betul berserah sama Tuhan. Tuhan, mulai sekarang aku gak mau pakai pola pikir yang lain, aku pakai pola pikir Kristus saja dalam kehidupanku. Yaitu firman Tuhan menjadi pola pikirku. Baru Yeremia bilang begini, waktu Yeremia melihat si penjunan itu lagi merubah tanah yang jelek tadi. Kemudian Allah berfirman demikian kepada Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Enggak ada tukang periuk yang pas dia lagi buat, terus dia bosan dia buang. Enggak ada Bapak Sekalian. Sekali dia bilang, kamu ada di dalam tanganku. Aku sedang membentuk kamu. Kamu berserah 100%. Dan lihatlah bagaimana aku akan membuat engkau. Yesaya 43:19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa artinya? Hal-hal yang nggak mungkin. Masa ada sungai di belantara? Nggak ada. Belantara itu cuma padang pasir. Tapi itu apabila Tuhan katakan, aku akan membuat sungai di padang belantara, maka akan terjadi sungai.
Aduh Tuhan, saya cuma tamat SD, tamat SMP, nggak mungkin saya bisa seperti itu. Pegang firman Tuhan ini. Nggak ada yang nggak mungkin di dalam Tuhan. Saya udah bilang kan, saya dulu SMA-nya nggak lulus. SMA nggak lulus. Siapa di sini SMA nggak lulus coba? Cuman saya sendiri di tangannya coba. Cuman gua doang di ruangan ini yang gak lulus. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan bisa robah orang yang gagal, orang yang kacau, yang bandel, yang ngawur, yang segala macam, yang gak lulus SMA, Tuhan bisa robah Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan bisa robah sebagai penjunan dalam kehidupan kita, membuat orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan berhasil. Jangan pakai pikiran manusia, pakai pola Tuhan. Jadi Bapak sekalian, yuk kita serahkan hidup kita sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ini Yeremia 17 ayat 5-8 sedikit ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan logikanya dia sendiri. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Wow. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi ayat 7, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya, imannya pada Tuhan. Menempatkan pola pikirnya, ide kehidupannya sesuai dengan pola pikir yang Tuhan tempatkan dalam kehidupannya. Itu yang kita harapkan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Amin. Yuk mulai sekarang kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mau? 100% berserah sama Tuhan. Jangan lagi pakai ide-ide manusia kita. Totalitas dengan firman Tuhan. Dan menghidupi kehidupan kita sesuai dengan pola pikir kerajaan Allah. Kingdom mindset. Dan lihat bagaimana Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, kami mau Tuhan, supaya mindset kami ini bukan mindset manusia, tapi mindset kami adalah mindset yang Tuhan sudah siapkan. Polanya dalam pemikiran kami bukan pola kami Tuhan, tapi polanya firman Tuhan. Sehingga nanti jadinya adalah hal-hal yang baik yang sesuai dengan rencana Tuhan. Bapakku berdoa, tolong Tuhan. Pada pagi hari ini aku berdoa. Apabila kami masih hidup dengan pola pikir kami sebagai manusia. Kami masih mengandalkan pola pikir kami. Belum pola pikir Kristus, belum firman Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini sekarang kami robah Tuhan pola pikir kami. Mindset kami dengan pikiran Kristus. Dan kami melihat bagaimana Tuhan akan membuat sungai di tengah-tengah padang pasir. Hal-hal yang gak mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Hal yang gak masuk akal terjadi dalam kehidupan kami. Asalkan kami mau hidup taat kepada pola pikir Kristus itu. Agar kami taat saja akan firman Tuhan, melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Haleluya. Saya diberkati banget. Saya mau selalu pola pikir saya diisi dengan firman Tuhan. Jangan dengan sosmed aja. Saya punya komitmen. Baca sosmed boleh silahkan. Berita lah segala macam. Tapi kita harus baca lebih firman Tuhan daripada apa yang kita baca tentang dunia ini. Amin. Supaya pola pikir kita diisi dengan firman Tuhan.
Kalau enggak kita bisa berjam-jam loh habis sekalian. Berjam-jam. Apalagi pada saat-saat kemarin yang pada saatnya yang di rumah itu waktu COVID. Berjam-jam coba itu. Coba cek deh di rekornya HP kita berapa jam kita pakai. Mungkin ada sehari 26 jam. Enggak mungkin ya. Maksimum 24 jam ya. Yuk kita isi pikiran kita lebih dengan firman Tuhan daripada hal-hal yang lain. Amin. Kita akhiri yuk ibadah kita pada pagi hari ini. Nyanyi satu pujian lagi dong. I speak Jesus, I speak Jesus, I speak Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Jesus from the mountains, Jesus in the street, Thank you Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Amen. I speak the holy name, Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Namamu adalah kesembuhan. Namamu adalah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Yesus namanya. Itu yang kami mau isi dalam pola pikir kami. Itu yang mau kami mengerti dalam kehidupan kami. Itu yang kami mau pegang sebagai pegangan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, only Jesus, 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 and Jesus. Sebagai firman Tuhan katakan, dunia tidak mengenal akan Roh Kudus ini. Dunia tidak mengerti, tapi kami mengerti karena kami adalah anak-anak Allah. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa pada pagi hari ini, Tuhan berikan pola pikir yang benar dalam kehidupan kami semua di tempat ini, yaitu firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi mindset kehidupan kami, pola pikir kehidupan kami, menjadi kekuatan kehidupan kami, menjadi kesembuhan kehidupan kami, dan menjadi kehidupan daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Aku berdoa memberkati setiap kami pada pagi hari. Apapun pergumulan aku berkatakan, hidup, 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 dan hidup. So, firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 11. Apabila roh Dia yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Dia yang sudah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Terima kasih Bapak baik. Oleh karena Tuhan aku katakan semua baik Tuhan. Apapun pergumulan kami, pergumulan rumah tangga kami, aku katakan baik adanya. Apapun yang terjadi dalam usaha kami, aku katakan baik adanya.
Apapun yang terjadi dalam hubungan kami, aku perkatakan baik adanya. Semua baik, semua baik, semua baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Yuk jemaat kita berdiri sama-sama. Yuk angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun pada kami semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kami. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kami. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kami dan menuntun kami ke jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, masuki minggu depan, menangkan hari-hari minggu depan dengan pola pikir yang benar, yaitu pola pikir kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I sing the holy name, Jesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.